Halo, aku Irena Ega Violin dengan NPM 8653. Halo, aku Felicia Kristi dengan NPM 8659. Halo, aku Lena Syabila dengan NPM 8655. Halo, aku Lady dengan NPM 8660. Dan aku Tria Angel Pasaribu dengan NPM 8665. Dan kami dari kelompok 2. Yang pertama, kita akan membahas realitas subjektif. Dalam buku Subjective Reality, Lee Kin Meng mengatakan bahwa realitas subjektif berasal dari pengalaman hidup, dan pengalaman hidup juga memegang peranan penting dalam teknik arus kesadaran. Dalam penelitian terkait, pengalaman dianggap sebagai salah satu komponen utama dalam penulisan arus kesadaran. Denton 2006 mengatakan bahwa dalam bukunya Stream of Consciousness, The Unity and Cognitive of Conscious Experience menjelaskan bahwa dari perspektif moderat naturalism, pengalaman itu sendiri merupakan bagian yang melekat pada realitas. Bukan sekedar yang tampil permukaan dari realitas tersebut, realitas tampak berbeda karena adanya perbedaan pengalaman antar individu. Adoni dan Mann 1984 kemudian memberikan klarifikasi yang lebih rinci mengenai realitas sosial. Dalam penelitian teoritis, mereka tentang konstruksi sosial atas realitas lingkungan sosial. Para peneliti mendefinisikan realitas subjektif sebagai perilaku yang didasarkan pada emosi dalam proses analisis dan penelitian terhadap realitas subjektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam realitas media. Jadi, menurut Mursito BM dalam bukunya yang berjudul Realitas Media, ia berkata bahwa realitas media adalah realitas yang dibaca, didengar, dan ditonton di media merupakan realitas hasil konstruksi media yang dibingkai berdasarkan kaidah-kaidah jurnalisme. Menurut Mursito, sebagai anggota publik, berita media dikonsepsikan sebagai realitas kedua, karena realitas itu dipersepsikan setelah terlebih dahulu dipersepsikan dan dikonstruksi oleh media. Yang dipersepsikan bukan fenomena, melainkan simbol-simbol, susunan huruf yang membentuk kata dan kalimat yang memiliki makna. Intinya, bahasa manusia. Realitas hasil konstruksi bahasa manusia inilah yang kita sebut sebagai realitas simbolik. Jadi, realitas media adalah realitas simbolik sekaligus realitas kedua bagi Mursito sebagai anggota publik. Selanjutnya kita masuk ke realitas virtual. Menurut Rob Searle, realitas virtual itu merupakan suatu bentuk dunia maya yang diciptakan melalui teknologi komunikasi sehingga membuat seseorang merasa hadir dan berinteraksi walaupun sedang tidak berada di tempat yang sama. Kemudian realitas virtual juga memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, berbagi aktivitas, dan merasakan kedekatan melalui media digital seperti media sosial, telepon, chat, maupun simulasi virtual. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi saat ini berkembang sangat cepat dan membawa perubahan besar dalam cara orang-orang berkomunikasi di dunia maya. Menurut Yanti Dwi Astuti, model komunikasi secara virtual itu sedang menjadi tren baru dalam masyarakat seiring berkembangnya beragam situs media sosial di internet seperti Instagram, Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, Google Plus, dan sebagainya. Kemudian, Mark Smith juga membagi 4 aspek penting yang berkaitan dengan interaksi virtual yang membentuk perilaku komunikasi digital, yaitu yang pertama, jarak tidak mempengaruhi proses komunikasi dan interaksi. Dan yang kedua, komunikasi melalui komputer seperti konferensi sistem dan email dapat dioperasikan berdasarkan waktu atau jadwal yang diinginkan. Dan yang ketiga, interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer pada dasarnya diwakili dengan teks tanpa melibatkan seluruh anggota badan. Dan yang terakhir, orang biasanya tidak terlalu melihat atau menilai penampilan fisik, status sosial, atau ciri tertentu seseorang seperti saat bertemu langsung. Apakah realitas media dan virtual merupakan representasi dari kenyataan? Realitas media dan virtual merupakan representasi dari kenyataan, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan kenyataan di asli kita. Realitas media adalah hasil konstruksi media terhadap suatu peristiwa sehingga fakta-fakta
yang ditampilkan sudah dipilih, disusun, dan diframing oleh media. Karena itu, berita tidak selalu menggambarkan realitas secara keutuhan. Sedangkan realitas virtual merupakan representasi dunia nyata yang dibentuk di cyberspace melalui media sosial, internet, dan teknologi digital. Dalam dunia virtual, seseorang dapat menciptakan identitas dan kehidupan yang berbeda dengan dunia nyata, sehingga batasan antara kenyataan dan fantasi menjadi kabur. Keduanya merupakan bentuk representasi dari kenyataan, tetapi sudah mengalami proses konstruksi, simulasi, dan interpretasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh realitas dalam cyberspace. Nah, yang pertama ada realitas subjektif. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya, realitas subjektif adalah kenyataan yang dipahami berdasarkan pengalaman, emosi, dan penilaian pribadi seseorang. Nah, contohnya itu apa? Contohnya seseorang yang merasa dirinya tidak dihargai karena saat dia mengunggah video atau foto di Instagram, dia hanya mendapat sedikit like. Padahal orang lain mungkin menganggap itu hal yang biasa atau biasa aja. Tapi perasaan dia sedih tersebut muncul dari pengalaman dan penilaian pribadi individu atau si pengunggah. Nah, yang kedua ada realitas media. Realitas media adalah realitas yang telah dikonstruksi atau dibingkai oleh media melalui berita, gambar, video, maupun bahasa yang sudah sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu kasus bullying di sekolah yang viral di TikTok atau di Twitter. Nah, ada sebuah video perkelahian siswa viral di TikTok. Banyak akun hanya menampilkan bagian saat satu siswa aja memukul temannya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya publik itu langsung menganggap siswa tersebut lah sepenuhnya salah. Padahal kan kita nggak tahu video lengkapnya itu menunjukkan bahwa sebelumnya terjadi pemukulan itu ada saling ejek dan provokasi dari kedua belah pihak. Nah, informasi tersebut sudah dipilih dan diolah oleh media sehingga publik hanya bisa melihat sudut pandang tertentu saja. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada realitas virtual. Seperti yang sudah dijelaskan, realitas virtual adalah dunia maya yang diciptakan melalui teknologi komunikasi sehingga seseorang merasa hadir dan dapat berinteraksi secara digital. Contohnya apa? Contohnya saat bermain Roblox. Nah, pada zaman sekarang itu kan banyak yang main Roblox. Jadi ada anak yang membuat avatar di Roblox lalu bermain dan bisa berbicara dengan teman-temannya di dunia virtual. Nah, mereka bisa membangun rumah, jalan-jalan, bahkan mengadakan pesta ulang tahun secara online seolah-olah mereka benar-benar berada di tempat yang sama. Nah, interaksinya layaknya berada di dunia nyata, tapi meskipun hanya melalui internet aja. Dari materi ini kita menyimpulkan yang pertama, realitas subjektif, realitas media, dan realitas virtual merupakan realitas yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam kehidupan manusia, terutama di era cyberspace. Realitas subjektif terbentuk dari pengalaman, emosi, dan penilaian pribadi seseorang sehingga setiap individu dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Sedangkan realitas media merupakan realitas yang telah dikonstruksi oleh media melalui proses pemilihan, pembingkaian, dan penggunaan bahasa sehingga publik menerima realitas dalam bentuk simbolik atau realitas kedua. Sementara itu, realitas virtual adalah dunia maya yang diciptakan melalui teknologi digital yang memungkinkan manusia berinteraksi tanpa harus secara fisik di tempat yang sama. Dalam cyberspace, ketiga bentuk realitas ini sering bercampur dan mempengaruhi cara manusia memahami dunia. Media sosial, berita online, game virtual, sehingga komunikasi digital membuat batas antara kenyataan asli dan representasi kenyataan menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar dapat memahami bahwa tidak semua realitas dapat diterima di media dan dunia virtual sepenuhnya sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.